Allah yang akan segera mendapatkan keajaiban 5 miliar per bulan. Amin ya Allah, amin. Pergi haji dan umrah bersama keluarga dalam waktu dekat. Amin. Masya Allah. Dua hatinya Amin. soleh-solehah, hafiz-hafizah, Amin. ya, dipermudah dan segala urusannya dan segera ditunaikan amanah-amanahnya, dikabulkan segala doa-doanya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya. Sekarang saya sudah bersama dengan 21.000 ya peserta yang bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita mulai saja. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayah bunda yang disayang Allah, bersyukur kita pada malam hari ini dapat dipertemukan kembali ya bersama-sama bertolabul ilmi dalam waktu yang kita khususkan, waktu yang dikhususkan oleh kita, yang disaksikan oleh 70 malaikat ya. Pada malam hari ini kita berharap semua yang open kamera ya, 70 malaikat mencatatnya. Masya Allah, dahsyat sekali ya. Sehingga energi beliannya langsung turun kepada kita ya. Seperti itu ya. Apa tidak untuk sebelum kita mulai ya, saya mungkin ada yang baru bergabung, ada yang baru mengenal magnet rezeki. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya Kak Putri Muria ya. Oleh karena itu kita Betul. perkenalan terlebih dahulu ya. Kenalkan ya Ayah Bunda, saya Kinanti, Sertified Talent Magnet Rezeki ya, STMR ya. Saya dari Korwil, DKI Jakarta. Saya juga tinggal di Jakarta, tapi saya aslinya orang Jawa Barat. Ya, saya tinggal di Jakarta, Korwil, DKI Jakarta. Saya juga CTMR seperti Bu Naria, seperti Pak Gun-gun, Jawa Pak Baratnya mana, Bunda? Lembang, Bandung, Bun. Oh, Masya Allah, siap. Oh, Ya. Kang Triji langsung tuh. Waduh, ini Pojang Bandung. Lembang, Bandung, dekat dengan Bogania. Tuh kan. Dengan Bogania, dekat sebelahan dengan Bogania, ya bertolak belakang. Tapi kalau saya lebih sering di Antapani kalau ke Bandung ya, karena di Lembang kan nenek kakek uak di sana. Ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan seluruh pengamal ilmu mantra rezeki senusantara ya pada malam hari ini, yang dari Medan, yang dari berbagai provinsi ya hadir semua pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini kita akan membersamai seorang pembicara yang sangat dahsyat, luar biasa kerennya, ilmunya juga sudah tidak Masya kita Allah, Masya ragukan. Allah. Saya sedang Ya, belajar Bunda di sini. sama-sama. Apalagi saya banyak belajar ya di sini ya. Pada malam hari ini kita bersamai Bunda Khairiyah ya, Bunda Khairiyah AK CM PDI ya. Ini saya kepanjangannya saya belum paham nih ya. Bunda Hajah Khairiyah AK CM PDI ya, CTMR. Beliau juga seorang sertifikat mandat rezeki. Beliau mempunyai 3 orang putri. Kalau saya 3 putra. tiga Wah, orang Masya Allah. putri. 3 orang putri yang semuanya sekolah di UI. Kalau saya 3 orang putra semuanya di apa namanya Unpad Bandung ya, di Masya Unpad Allah. Bandung. Bunda paling cantik. Bunda nggak ada saingannya ya. Hmm. Jadi kanan kiri depan belakang ada pengawal terjaga dengan aman ya. Beliau Buria adalah seorang profesional trainer ya. Juga beliau yang yang sudah sangat banyak jam terbangnya, 100 jam terbang lebih ya dalam berbagai event-event di seluruh kajian-kajian baik offline maupun online. Mungkin kalau dengan offline mungkin sudah
hampir 1.000 ya Bu Ria ya, jam terbangnya ya. Kalau offline-nya saja mungkin sudah seratusan lebih ya. Beliau sangat dahsyat luar biasa. Selain sebagai seorang ibu dengan 3 putri, profesional beliau ada sebagai trainer dan juga konsultan bisnis ya, yang memiliki jam terbang yang sangat dahsyat. Kemudian juga sebagai seorang apa namanya, uh, apa ini, beliau sebagai penulis ya, sebuah buku yang sudah beliau terbitkan dengan judul Asa dan Cinta di Kampus Peradaban Sang Pemenang. Keren banget sih judulnya, Bu Ria. Dahsyat sekali judulnya ini. Masya Allah. Itu ontologi Bunda. Ada dua, Iya. Sang Pemenang sama Asa dan Cinta. Oh, ada dua, Asa dan Iya, Cinta dengan Sang Pemenang. Masya Allah, iya. keren ya. Beliau juga Masya. punya keahlian yang sangat luar biasa. Beliau menguasai 3 bahasa. Mungkin bahasa asing. Kalau saya 3 bahasa, bahasanya bahasa Jawa, Sunda, dan Indonesia. Itu 3 bahasa, Bun. Keren. Kalau beliau mungkin 3 bahasa asing. Kalau saya bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa Indonesia. Masya Allah. Little-little I can lah kalau bahasa Inggris Maya. Kemudian beliau juga seorang yang sangat piawai dalam berkolaborasi dan dalam berinovasi. Ya, sahabat surga, sebelum kita mulai, kita bersalawat dulu yuk. Kita khususkan salawat kepada junjungan alam, kekasih Allah, panutan kita semua umat di seluruh di atas bumi ini ya, ya Allah, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita kirimkan juga dengan khusyuk, dengan ikhlas suratul Fatihah kepada guru kita, guru kami bersama ya, yang membuat kami semua bisa seperti sekarang ini, yaitu Gurunda Ustadz Nasrullah beserta keluarganya, beserta seluruh pengurus Planet Rezeki di Yayasan Khairul Razikin, juga kepada seluruh CTMR di seluruh Nusantara. Dan yang paling penting adalah seluruh pengamal magnet rezeki yang tidak jera-jeranya, tidak bosan-bosannya selalu mengikuti kajian-kajian online maupun offline di seluruh Nusantara. Ya, tanpa mereka, tanpa beliau-beliau yang hadir membersamai kita ketika kita sedang menyajikan ilmu rezeki baik offline maupun online, itu kita bukan apa-apa ya, bukan apa-apa ya Bunda Ria ya, karena dengan kehadiran bunda-bunda semualah yang membuka kamera pada malam hari maupun yang tidak membuka kamera karena ada uzur barangkali, itu adalah pilihan-pilihan Allah, makhluk-makhluk pilihan Allah, ahlu-ahlu surga. Insya Allah kita semua akan berada dalam barisan Rasulullah Muhammad SAW, dikumpulkan kelak bersama-sama dalam surganya Allah, juga bersama beliau Nabiullah Muhammad SAW. Amin ya Allah. Dengan mengucap hamdalah dan suratul Fatihah, kita kirimkan kepada seluruh pengamal MR, wabil khusus kepada Guru Nasrullah beserta para guru-guru kita yang lain dan para CTMR seluruh Nusantara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah Udah dikecilin dikit resepsi? tuh. Gimana? Bunda Ria sudah siap ya? Lanjut, Bunda, lanjut. Oke. Oke, karena Bunda Ria sudah siap, semua sahabat surgaku sudah membuka kameranya, kita sudah berkenalan. Bahagia banget rasanya ya Allah hari ini ya. Saya di rumah sendirian nih, tapi sekarang malam ini ditemani oleh 21.000 ya pengamal ilmu MR, Masya Jadi hangat Allah. ya, Bun. Jadi tidak Jadi sendiri hangat, ya. ya. Saya sendirian, memang selalu sendiri. Oh, Masya Allah. Ya karena anak-anak kan di sana di Bandung ya. Iya, Ya Allah, alhamdulillah Bu sama kita, Naria Bun. bahagia sekali sama kita ya. Terus Sama. dulu. Tapi kan ada Allah ya Bun ya. Betul, ada Allah. Bunda-bunda semua yang hadir pada malam hari ini bersama kita
Jadi saya makanya paling senang kalau mengisi-kisi kajian tuh, meskipun hanya sebagai host ya, itu saya bahagia banget gitu karena bisa berinteraksi gitu ya, bisa berbagi interaksi dan bisa merasakan energi berliannya, ada ruhnya gitu, luar biasa. Oke, sudah siap semua ya bunda-bunda? Siapkan buku catatannya, siapkan air minumnya, cemilannya, jangan sampai Siap nanti galon matanya. kosong, kata Pak Iman tuh. Ya, Siap galon. kosongkan gelas dulu, biar Muria isi nanti dengan eh, berbagai warna-warna yang cantik-cantik sehingga nanti menjadi pelangi yang Amin. sangat indah, Amin, ya, ya Allah, amin, Masya amin. Allah. Jadikan gelas kosong dulu kita saat ini ya. Kalaupun ada ilmu-ilmu yang pernah kita punya, kita miliki, anggap saja belum ada. Ya, ilmu yang sekarang adalah ilmu yang paling baru, ilmu yang paling baru yang kita akan terima. Kita gelas kosong, botol kosong. Ya, semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Khairiah nanti Bunda Ria yang lebih lebih cintanya kita memanggil beliau ya, eh, akan lebih ngejelep ya, lebih ke kita dapat resapi dengan baik. Alat tulis jangan lupa dicatat ya, semoga ilmu nanti manfaat dan kita bisa amalkan bersama-sama. Untuk itu kepada Bunda Ria saya persilakan dengan segala hormat. Masya Allah, Barakallah, Bunda Kinanti yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Kinanti. Barakallah. Terima kasih Bunda. Eh, apa namanya, sambutan Bunda begitu hangat ya, kepada seluruh teman-teman juga, kepada guru-guru saya. Ini sebetulnya saya yang sedang berguru kepada teman-teman ya, karena saya seorang praktisi, saya bukan ahli ya. Saya declare dulu teman-teman, saya bukan ahli, saya praktisi, saya seorang pribadi CTMR yang sedang terus memperbaiki diri teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, dan ini ibaratnya ilmu itu ada dua ya. Kalau Bunda Kinanti kan psikolog ya, gitu. Sudah resmi gitu ya. Nah, kalau saya belajar psikolognya dari kehidupan itu. Jadi kalau Bunda Kinanti dapat ijazah itu kan dari sekolah, dari ilmu sekolah, saya dari kehidupan teman-teman gitu. Dan tadi MPDI itu rencananya mohon doanya saya sedang kuliah S2 mengambil agama Islam gitu. Karena bagi saya agama Islam itu saya rindu sekali, Bunda dan teman-teman, saya rindu sekali eh, wujud bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti saya terpanggil, gimana nih Ria, apa peran kamu gitu dalam rangka saya ingin dipantaskan oleh Allah dan Rasulnya untuk ikut andil selama saya hidup di dunia gitu. Jadi saya ya udahlah, saya resmikan aja. Dan jadi saya ambil agama Islam, Bunda. Mohon izin sebelumnya ada beberapa teman-teman ya, Bunda yang kabarnya mau ke ini nih, mau umroh. Masya Allah, Bunda. Semoga kita semuanya kebagian ya. Itu. Ini Bunda, Amin, amin, ada Bunda amin. Isti katanya di Dago, tetangga sama Bunda Kinanti. Nanti bisa catatan tuh Insya Allah selanjutnya. Itu. kalau ke Bandung kita janjian. Iya. Mm-mm. Terus Kang Triji dari Bandung juga, insya Allah mau umroh ya, Kamis ini ya, Amin. sekeluarga Bunda, Masya Allah. Dan Masya menariknya, Allah. umrohnya katanya ini nih, kalau Magnet Rizky ini ajaib Bunda. SCU ya, SCU ya. Iya, apa namanya, free gitu kan. Nanti insya Allah Alhamdulillah. eh, Alhamdulillah. bersama keluarga gitu ya, Masya Allah Masya dahsyat Allah, ya sekali. Allah. Kemudian Masya ada Pak Allah. Iman juga, insya Allah akan umroh juga. Gitu. Mohon doanya saya juga semoga ikut bisa umroh teman-teman. Gitu. Amin, ya Amin, Allah. amin. Dan seluruh teman-teman yang di sini yang open kamera ya buku nanti ya. Ya, Amin, amin, amin. Yang open kamera insya Allah dimudahkan umroh berkali-kali ya. Amin, amin, ya amin, Allah. amin. Umroh Allahumma setiap tahun amin. sekali seperti Pak Nasrullah. Amin, ya Gitu. Allah. Amin, amin ya Ya. Allah. Karena di umroh itu adalah leverage leverage rizki kita. Gitu.
Kita bertemu dengan suatu komunitas magnet yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ini tadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Mohon izin ya teman-teman, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ada juga yang dari Tangerang, Tangsel. Tadi ada Bu Nur Hayati, Bu Sri Mulyati, kemudian Mbak Sri, kemudian Pak Syahroni pastinya nih, Om Syahroni, leader kita gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Iman juga kemarin sedang memuliakan orang tuanya. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, izin karena sudah waktu, wih, Trenggalek, Jawa Timur hadir. Keren, Masya Allah. Ini seorang Trenggalek nih, Bun. Semua Trenggalek. Amin. Dalam dunia kuantum ya, Bun ya. Insya Allah. Karena satu orang keajaiban, satu orang ajaib, insya Allah bisa mentransfer energi keajaiban ke seluruh, ke sekelilingnya ya. Kita Amin. ini semuanya sedang berada di kolam keajaiban. Bayangkan Amin. kita sedang berada di kolam energi plus 6, teman-teman, yang penuh dengan energi berlian, gitu ya. Lombok juga, Masya Allah, Bunda Ira, Masya Allah, ya. Mbak. Selamat hadir udah, Mbak. Masya Iya, Allah. Masya Allah, ya. Bayangkan kita sedang berada di kolam energi keajaiban, energi berlian, penuh dengan energi berlian, warnanya biru kemilau, teman-teman, Masya Allah. Rasakan nikmatnya berada di kolam energi yang penuh dengan keajaiban, teman-teman. Ya, ya rasakan nanti ketika kita masuk surga pun Allah sudah menyiapkan begitu banyak keindahan surga dengan berbagai macam, ada berlian, ada perak, ada emas, gitu ya. Insya Allah semoga energi surga ini bisa terus kita rasakan ya teman-teman ya, gitu. Di komunitas ini ya, di dalam diri kita, dan semoga diri kita itu adalah menjadi bagian sumber dari energi berlian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya membawakan materi ini bukan saya ahli, teman-teman, tapi dalam rangka saya taubat holik ya. Khas dari CTMR, khas dari Magnet Rizky itu, ikhtiar kita itu adalah taubat holik. Saya mengharapkan sekali dengan saya sharing ilmu, karena sebenarnya ini bukan ilmunya saya, ilmunya Allah. Izin saya menyampaikan, semoga dengan apa yang saya lakukan malam hari ini, Allah ampuni dosa-dosa saya, Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya teman-teman ya. Itu. Sehingga Allah angkat Amin. derajat Ya kita Allah. dunia akhirat. Karena pada Amin. dasarnya kita ini adalah penduduk surga ya, dan akan kembali ke surga. Ya. Kalau di dunia merasakan tidak merasakan surga, berarti ada perisai rezeki. Gitu ya. Nah, namanya juga manusia pasti ada perisai rezeki. Dan disinilah seninya, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan komunitas yang sangat luar biasa. Tadi sudah kita berdoa kepada guru-guru kita ya. Semoga kita bisa terus mempraktekkan ilmu-ilmu Magnet Rizky. Teman-teman masih ingat 10 jurus utama MR? Boleh ditulis di chat ya. 10 jurus utama MR. Ya. Saya diceritakan. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui 10 jurus utama MR, silahkan ditulis ya. Mau di buku boleh atau di chat boleh ya. Dengan di chat nanti kita, atau boleh juga speak ya, Bunda. Apa saja 10 jurus utama MR. Gitu. Dengan harapan semoga kita bisa terus memegang 10 jurus ini teman-teman ya. Karena ini adalah ilmu kehidupan, ini adalah ilmu akhlak. Teman-teman punya kuku? Nah, kukunya ini selalu bertumbuh nggak kukunya? Bertumbuh ya. Nah, bayangkan garis kebenaran kita juga selalu bertumbuh nih teman-teman. Di sini ya. Selalu bertumbuh tidak terasa. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Itulah pentingnya kita materi pengulangan lagi, pengulangan lagi, pengulangan lagi. Ya untuk para CTMR, Alhamdulillah Pak Nas memberikan kita kesempatan untuk selalu bisa ngecas ilmu kita di tiap bulannya. Di SHMR dan THMR. Alhamdulillah. Itu adalah fasilitas yang layak kita manfaatkan. Ya,
kita manfaatkan kita manfaatkan untuk mengecas diri kita. Apalagi kalau kita belajarnya bareng-bareng gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah materi parenting kita adalah amazing parenting teman-teman ya. Yes, perisai rezeki, LOP, disiplin kata, garis kebenaran, terumbu karang, paradox of candy, kemudian Quranic vibration, kemudian apa lagi? Bahagia tanpa syarat, RFF, Oke. ya, dan spiritual matter. 10 ya, 10 jurus ini kita praktekkan terus teman-teman ya, karena di 10 jurus ini yang ruhnya ada di situ. Ya. Dan kita dalam ilmu parenting itu mempraktekkan ke 10 jurus tersebut. Yang belum paham mengenai 10 jurus tersebut, silahkan hubungi para CTMR kesayangannya masing-masing, ya, diskusi. Yang belum punya CTMR, boleh japri ke saya, hubungi saya, ya, terutama yang dari grup Amazing Quantum, teman-teman. Jadi materi parenting ini adalah mempraktekkan 10 jurus utama MR, gitu ya. Dan saya kombinasikan, ini karena materi parenting yang keempat ya teman-teman ya. Teman-teman pernah dengar mengenai atomic habit? Kita diskusi aja. Pernah dengar atomic habit? Ya. Atomic Habits ini buku yang sedang booming saat ini. Kemarin Pak Anies Baswedan juga membawakan materi Atomic Habits ya demi menjaga literasi gitu. Literasi generasi kita ya supaya cinta membaca gitu. Nah, materi Amazing Parenting ini dikombinasikan dengan 10 jurus MR plus Atomic Habit dan ada lagi satu grid karya profesor seorang perempuan dari Barat ya, seorang psikolog seperti Bunda Kinanti ya, grid dan kemudian tentang Parenting Era Society 500 teman-teman. Itu ya. Apa itu Parenting Era Society 500? Kita ini hidup di era Society 500 teman-teman. Ya. Jadi kita harus paham dulu nih, teman-teman, kita sedang berada di mana. Ya. Era Society 5.0, bukan 400 apalagi 300, bukan ya. Di era 500 ini ya eh membentuk pribadi yang bisa bertahan di era 500 itu adalah pribadi yang fleksibel, teman-teman ya. Pribadi yang memiliki kekuatan integrasi ya, selalu ingin berintegrasi ya dan berkolaborasi ya. Fleksibel, memiliki integritas dan selalu siap berkolaborasi. Itu adalah pribadi yang ciri-ciri pribadi yang akan sukses di era saat ini, teman-teman. Ya, memiliki pribadi yang fleksibel, ya, bukan fixed mindset, tapi growth mindset. Kemudian pribadi yang selalu siap untuk memperbaiki integritas diri. Integritas diri itu gampangnya seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, cerita tentang di Jepang gitu kan, tentang budaya yang begitu jujur ya, begitu penuh dengan kejujuran, disiplin. Nah, ternyata di Mekah pun seperti itu teman-teman. Itu pernah salah satu guru ya ketika sedang umroh di Mekah, kemudian pada saat itu kan sholat duhur ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah umroh pun eh, pernah ya mengecek sholat duhur itu para pedagang itu pergi meninggalkan dagangannya teman-teman. Ikut sholat semua gitu. Dan apakah barang dagangannya ditutup? Tidak teman-teman. Di situ ada sajadah, minyak wangi gitu. Ada baju-baju, ada tasbih, ada beraneka macam oleh-oleh haji di situ. Ya, sama pedagang udah ditinggal aja di situ. Terus apakah dagangannya hilang? Kira-kira hilang nggak teman-teman? Tidak, tidak hilang, ya, tidak hilang. Ya.
Nah, itu adalah pribadi yang berintegritas. Berarti penduduk Mekah itu, Masya Allah, Insya Allah memiliki pribadi yang berintegritas. Itu. Bedanya apa sama di Jepang? Kalau di Jepang itu integritasnya itu adalah budaya, ya teman-teman ya, gitu. Nah, kalau di Mekah itu adalah integritasnya dibangun karena dirinya merasa melihat Allah, dan kalaupun tidak bisa melihat Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Gitu. Nah, itu yang perlu kita bangun. Dan insya Allah, ilmu-ilmu magnet rizki, ya terutama yang 10 jurus utama MR ini, ada adalah mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas, teman-teman. Keren ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kemudian ilmu-ilmu MR yang 10 jurus MR, 10 jurus utama MR juga mengajak kita untuk menjadi pribadi yang fleksibel. Hmm, Sesuai ya dengan tema parenting era society 5.0 teman-teman. Itu ya, pribadi parenting zaman now gitu. Pola pendidikan zaman now. Dan begitu juga dengan ilmu, dengan kita mempraktekkan 10 jurus MR, 10 jurus utama MR ini membangun kita menjadi pribadi yang selalu siap berkolaborasi. Gitu. Siap berkolaborasi, membangun pribadi ajaib ya, dengan terus memperbaiki tadi integritas dan siap melakukan fleksibilitas. Gitu. Baik, kira-kira itu dasar dasar apa namanya pembahasan materi kita, yaitu ada berdasarkan jurus utama MR, kemudian Atomic Habit, Grit, dan Parenting Era Society 5.0. Mohon izin ya ininya karena saya itu sedang bolak-balik terus keluar kota teman-teman ya, ini kemarin juga baru nyampe, jadi slide-nya mohon izin saya belum merapikan ya. Jadi saya belum bisa share teman-teman. Nanti insya Allah semoga saya bisa share slide-nya teman-teman. Nah, di Atomic Habit itu ya teman-teman, intinya adalah perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Sekarang kalau gini, mungkin dulu kita pernah dididik oleh orang tua ya untuk banyak melakukan perbaikan itu. Banyak melakukan perbaikan. Perbaikannya bisa 10%, 20% gitu kan teman-teman. Tapi di zaman saat ini teman-teman, setelah kita melewati era COVID ya, ini para LC semua ya teman-teman ya, teman-teman di sini para LC ya, lulusan COVID. Lulusan COVID. Nah, itu. Nah, para lulusan COVID itu pasti paham ya, setelah setelah kita lulus dari era COVID, ada perubahan, pola hidup ya. Entah waktu itu ada istilahnya new normal gitu kan. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa mereka menikmati dengan kehidupan yang slow living gitu. Slow living kan kalau waktu era COVID itu kan kita tidur-tiduran ya kan, suruh banyak istirahat gitu. Nah, kebiasaan itu ternyata terbawa sampai sekarang, teman-teman. Nah, sehingga terbangun seperti terbangun suatu ini baru gitu loh. Suatu tatanan hidup baru. Sekarang pemerintah kita membangun kabinet ya, saya yakin itu pun menggunakan era Society 5.0. Itu ciri-cirinya itu adalah orang yang tidak anti kritik gitu. Mungkin kalau yang pernah merasakan pemerintahan sebelumnya itu kritik itu kan sesuatu hal yang tabu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita semuanya dan dalam dunia parenting pun kita menjadi pribadi yang tidak anti kritik. Kita open minded gitu ya. Kita siap terus berkolaborasi. Nah, bahkan ada beberapa orang yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar mengenai layoff ya, apa namanya, PHK lah, PHK besar-besaran ya. Kemudian ada teman-teman yang ya mungkin karena belum sadar dengan kebiasaan yang lama, ya kan, mungkin dulunya waktu ada apa namanya, ya masih terjebak dengan perisai rezeki pinjaman dan judi ya, bahkan sekarang pinjaman online dan judi online itu merebak teman-teman ya.
Konon 40% dari pinjaman online itu adalah guru, teman-teman. Gitu. Dan ini mengajak kita untuk mengevaluasi kita terus-menerus sebetulnya mana sih yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan slow living gitu, slow living. Apa namanya? Begitu juga dalam dunia parenting. Anak-anak kita itu anak-anak yang tidak bisa digenjot, digenjot sesuai dengan target orang tuanya. Kalau kita mungkin dulu bisa ya gitu. Bahkan mungkin Om Roni pernah dipukul kali ya, pakai lidi gitu kan. Lidi satu biji gitu kan gitu. Atau teman-teman ya gitu. Kita menjadi pribadi yang fight gitu. Tapi setelah era COVID ini, ya, teman-teman mungkin pernah dengar cerita tentang guru yang dilaporkan, ya gitu. Ya inilah era society 5.0 ini mengajak kita melakukan seperti ini. Sehingga dalam hal perubahan pun kita tidak tidak terlalu membutuhkan perubahan yang terlalu besar gitu. Kita ada perubahan kecil saja, ada perubahan kecil itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu adalah atomic habit. Itu. Perubahan kecil yang ternyata berefek luar biasa. Kita kepada anak-anak pun kita tidak mengharapkan perubahan yang besar, 1% aja ya. Bahkan ada tuh kalangan psikolog ya, alumni psikolog UI bikin eh, channel YouTube namanya 1%. Itu mereka menargetkan cukup perubahan 1%. Nggak perlu perubahan banyak-banyak gitu ya. Dan intinya atomic habit ini, perubahan kecil ini adalah kalau diiringi dengan leverage. Jadi yang penting itu adalah leverage rezekinya, teman-teman. Nah, ada salah satu jurus MR ya, namanya leverage rezeki. Nah, di di leverage rezeki ini dalam dunia nyata ada bisa dalam bentuk yayasan, komunitas, guru, mentor. Nah, seperti kita berkumpul di sini, ini adalah leverage rezeki, teman-teman. Nah, dalam dunia kuantum, leverage rezeki itu adalah memperbaiki diri kita terus-menerus, masuk ke dalam gua keajaiban, ya, mau membuka perisai rezeki, pokoknya memperbaiki eh, diri dengan mempraktekkan jurus-jurus MR. Itulah leverage rezeki juga, teman-teman. Nah, dari apa kaitannya atomic habit dengan 10 jurus MR tadi? Dan dari 10 jurus MR itu, izin saya membahas tiga jurus utama, yaitu LOP, perisai rezeki, dan merawat terumbu karang, teman-teman. Nah, LOP. Dari LOP ini, teman-teman, Law of Projection. Teman-teman sudah tahu ya, bahwa untuk eh, ingin membangun impian, kita perlu disiplin kata, disiplin perasaan, ya. Memperbaiki pikiran kita, perasaan kita, dunia kuantum kita. Nah, dalam buku Atomic Habit, ya, saya kaitkan dengan LOP, bahwa kesuksesan itu adalah akibat dari produk kebiasaan sehari-hari. Gitu. Jadi, teman-teman, setiap hari itu kita mengeluarkan produk. Sadar nggak teman-teman? Bahwa kita itu setiap hari mengeluarkan produk. Begitu juga anak-anak kita. Itu. Ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh diri kita dan anak-anak kita, itulah produk kita hari itu. Itu. Dan kesuksesan itu dipengaruhi oleh produk dari kebiasaan. Itu. Kemudian di Atomic Habit juga dikatakan bahwa satu kemenangan kecil akan terakumulasi menjadi besar. Makanya kita jangan mengharap yang terlalu besar dulu, teman-teman. Kita fokus yang kecil-kecil yang belum besar. Nah, insya Allah ini akan menjadi besar. Ya, kalau di ilmu MR-nya kita banyak merasa bersyukur gitu ya, teman-teman. Banyak merasakan kesyukuran. Ke la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu. Ya, di Atomic Habit juga disebutkan bahwa tidak ada kebiasaan baik atau buruk, yang ada adalah kebiasaan efektif dalam memecahkan persoalan. Nah, saya buka aja sedikit ya. Ininya slide-nya coba ya. Coba bisa nggak ya? Biar teman-teman bisa lihat. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Kelihatan ya? Jelas, Bunda. Jelas ya, Kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Ya, Jelas, jelas. Bun. Ya. Ini jadi teman-teman, ini saya mau memperbesar dulu. Nah, ini. Nah, jadi LOP kesuksesan itu, mana? Muncul nggak, Bun? Muncul, bagus. Muncul ya? Oh, Alhamdulillah. Saya Muncul. tidak muncul. Bagus, Bun. Nah, LOP kesuksesan itu adalah, Masya Allah. Tadi dulu, punten, punten. Santai, Bun. Hmm, kelihatan ya? Kelihatan? Ah, ah. LOP kesuksesan itu adalah bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi ya teman-teman. Kesuksesan itu adalah produk dari kebiasaan sehari-hari gitu ya. Kemudian itu tadi satu kemenangan kecil akan terakumulasi menjadi besar. Dan ini tidak ada kebiasaan baik atau buruk. Oh, kok tidak muncul ya di saya? Tidak ada kebiasaan baik atau buruk, yang ada adalah kebiasaan efektif dalam memecahkan persoalan. Mungkin ya, kita orang tua tuh mungkin, duh anak saya kok pegang HP terus ya, gitu. Duh anak saya kok ngezoom terus ya, gitu. Duh anak saya kok, apa ya, nonton lagi YouTube, gitu kan. Gitu. Duh anak saya kok main terus ya, gitu. Nah, dan ini kebiasaan ini akan membentuk siapa diri dia sebenarnya. Makanya saya bilang bahwa kebiasaan anak-anak kita itu adalah bakat dia gitu loh. Jadi ikuti aja teman-teman, ikuti aja. Kita di MR juga diajak untuk mengurangi eh, punishment ya, tidak melakukan punishment, selalu lakukan reward, reward, reward. Jadi teman-teman perhatikan saja kebiasaan anak-anak kita. Nah, saya ceritakan anak-anak saya itu yang saya tanya nih ke ke di grup, Neng, sebetulnya apa sih bakat kalian? Nah, qadarullah mereka tuh menjawab malah kebiasaannya gitu. Ada yang ngaku bakatnya main, main mulu gitu. Terus ada yang ngaku bakatnya nonton film katanya. Saya kuat bun, bu, saya kuat nonton film sekali nonton 3 jam saya kuat gitu. Nah, nanti teman-teman dari situ itu sebetulnya itu mereka tuh sebetulnya sedang dibangun kesuksesannya gitu. Percaya deh, percaya. Karena alhamdulillah ya, dengan setelah kita mengenal MR, kita diajak untuk benar-benar innamal a'malu binniyat gitu. Jadi kamu boleh main, yang penting niatnya adalah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kamu boleh nonton film ya, yang penting adalah menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ada yang anak saya tuh ada yang hobinya tuh ya keluar gitu. Jadi pokoknya anaknya rame banget gitu. Jadi kalau di rumah tuh kayaknya tuh pendiam gitu. Jadi ramenya tuh pas ketemu teman-temannya. Saya baru paham kemarin tuh waktu salah satu anak saya mau ke luar negeri gitu ya. Masya Allah, yang nganterin hampir 40 orang teman-teman, Bunda. 40 orang. Dan di situ mereka rame banget. Mereka, ya Allah, saya sampai, hah? Ya Allah, kamu ini ternyata gitu loh. Jadi, Ternyata gabut juga ya. iya. Jadi mungkin anak kita nih di rumah ini, ya, mungkin anak-anak kita ya kelihatannya kadang di rumah tidur gitu ya. Saya diingetin tuh sama Gus Baha ya. Udah namanya orang Muslim, orang mukmin, tidur pun itu beruntung gitu. Masya Allah, iya ya. Kalau dulu sebelum COVID itu mungkin kita tidur mulu gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kita tidak bisa seperti itu teman-teman, nggak bisa gitu loh. Kita, nah itulah pentingnya kita niat terus dan LOP-nya itu ada di diri kita, di diri kita sebagai orang tua teman-teman. Tuh. Yakin bahwa anak-anak kita tuh memiliki kebiasaan efektif dalam memecahkan persoalan. Yakin bahwa mereka mereka yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka sedang memecahkan persoalan. Teman-teman, persoalan mereka tuh sebenarnya lebih besar dari kita loh. Maksudnya tuh Betul.
Kalau dulu kan kita persoalannya paling main baper sama temen gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi, tugas-tugas di sekolah juga makin banyak membludak gitu kan. Kemudian ya dituntut untuk tidak melek teknologi gitu. Akhirnya searching-searching itu yang wow, iya ya, Masya Allah. Mereka itu adalah anak-anak umatnya Rasulullah yang dititipkan kepada kita untuk amanah kita untuk mendidik mereka gitu. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan anak-anak. Di mana lingkungan itu? Di lingkungan itu adalah di rumah kita, teman-teman. Di rumah kita, ya, di rumah kita. Nah, kemudian dikaitkan dengan jurus MR yang kedua, membuka perisai rezeki. Kita mau membuka perisai rezeki ya dengan cara jadikan semua yang terjadi itu adalah cermin ajaib. Misalnya suatu saat kita bertemu anak-anak kita yang diomongin nggak dengar-dengar. Nah, bisa jadi dulu kita juga seperti itu teman-teman, gitu ya. Udah akui aja, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu teman-teman saya praktek ya. Kalau dalam kondisi kondisi kita sedang tidak nyaman, terus pegang dada kiri kita mengatakan, ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, itu kita seperti menemukan suntikan energi gitu loh teman-teman. Kita yang tadi yang saya bilang kita tuh sedang sekarang sebenarnya kita sedang berada di kolam energi berlian gitu. Nah, kadang kita tuh melompat keluar dari kolam. Nah, dengan kata kita mengatakan, "Ya Allah, saya salah ya Allah." Itu seperti saya ditarik lagi gitu loh. Ditarik lagi masuk ke kolam energi berlian. Ya Allah, yang masuk itu kemudian ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Nah, pada saat mengatakan ampuni saya ya Allah, itu saya merasa seperti dicelupin, dicelupin ke kolam gitu. Saya siap belajar ya Allah. Nah, disitulah akhirnya semoga ilmu dari Allah kita dididik ya. Kita dididik dalam dunia nyata dan dunia kuantum. Perisai rezeki kita yang tipis-tipis itu dibuka sama Allah satu demi satu. Itu. Ya. Nah, di buku Atomic Habit dikatakan bahwa sebetulnya ini mengatakan kegagalan adalah pokoknya kegagalan adalah proses yang harus dikejar katanya. Di Atomic Habit mengatakan seperti itu. Namun saya mengatakan kegagalan adalah proses menjadi maju dan termotivasi. Jadi maksudnya apa? Kita ini butuh dalam kadang kita ini kadang membutuhkan kondisi yang gagal gitu loh. Kan kita sebagai pribadi MR kan diajarin sama Allah ya. Kata Pak Nas mengatakan bahwa apa yang terjadi di luar takdir itu adalah yang terbaik. Yang belum baik adalah diri kita sendiri. Nah, kegagalan kita melihatnya kegagalan itu adalah terjadi di takdir Allah, ya. Padahal sebetulnya kegagalan itu adalah bukan terjadi di takdir Allah, terjadi di dalam diri kita. Kita belum mampu, kita belum mampu menerima, belum mampu paham apa maksud Allah di balik ini. Kita belum mampu menangkap ilmunya Allah untuk memperbaiki kita. Itulah kegagalan, ya. Jadi kegagalan adalah proses menuju maju dan termotivasi. Jadi kalau gagal, ya udah nggak apa-apa teman-teman, ya. Kita tetap harus maju dan termotivasi, bersyukur. Artinya kita menemukan cermin ajaib untuk memperbaiki diri kita, teman-teman. Gitu, ya. Persoalan seringkali timbul karena fokus pada hasil keajaiban, bukan pada proses taubat holik. Nah, di Atomic Habit dikatakan tuh apa ya? Yaitu persoalan atau kegagalan itu adalah sesuatu yang harus kita kejar juga. Jadi maksudnya itu adalah eh, dalam hidup itu kita punya jatah gagal gitu loh teman-teman. Nah, kadang kita ini nggak mau ngambil jatahnya gitu. Maunya ngambil jatah sukses gitu loh. Padahal untuk menuju jatah sukses itu tangganya menuju pakai tangga kegagalan. Nah, kalau di MR namanya paradox of candy ya teman-teman ya gitu. Jadi paradox of candy itu adalah sesuatu hal yang alami yang perlu kita terima gitu. Gitu. Dan itu
persoalan itu seringkali timbul karena fokus pada hasil keajaiban bukan pada proses. Nah, seharusnya kita itu jangan proses pada keajaiban, tapi prosesnya pada tobat holik. Keajaiban impian kita itu pasti terjadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa eh, Masya Allah ya, Ali bin Abi Thalib itu seorang motivator yang handal ya teman-teman. Ribuan tahun yang lalu gitu loh, Ali bin Abi Thalib ya, sebelum sebelum era Renaissance eh, hidup ya kan, sebelum Barat-Barat itu eh, para motivator dari Barat muncul gitu kan, Ali bin Abi Thalib sudah muncul deh. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, yang penting saya berdoa, gampangnya begitu ya. Saya bersyukur kalau doa saya dikabulkan. Berarti Allah mewujudkan versi saya, mewujudkan impian versi saya. Dan saya juga bersyukur kalau doa saya belum dikabulkan. Berarti Allah mewujudkan impian versi Allah. Dahsyatnya teman-teman. Itu. Jadi keajaiban itu pasti terjadi teman-teman. Ya. Dan itu sebetulnya ranahnya Allah. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Ya. Makanya kita perlu sekali bertawakal kepada Allah. Namun kita ini kadang ikut campur. Saya maunya begini, saya maunya begitu, gitu. Padahal itu sudah ranahnya Allah, teman-teman. Nah, disinilah terjadi, makanya kadang terjadi persoalan. Kembali kita perlu taubat holy, itu. Kemudian lagi-lagi di Atomic Habit mengatakan berani gagal sekali atau beberapa kali, gitu. Tapi saya mengatakan di sini bukan berani gagal, kita harus berani mengevaluasi sekali atau beberapa kali. Ya, evaluasi itu bisa hadir dari diri kita atau dari orang lain. Dalam kondisi yang tidak nyaman, misalnya ada yang ngomongin gitu kan, gitu. Misalnya nih, Bunda Kinanti deh anggapnya contoh ya, Bunda Kinanti kan sudah ahli parenting, seorang psikolog gitu kan. Tiba-tiba gitu ada orang yang nggak ngerti apa-apa terus ngomong ke Bunda Kinanti yang seolah-olah kata Bunda, siapa sih lu? Sok tahu banget lu gitu kan gitu. Nggak tahu ilmunya juga lu gitu. Nah, percayalah, itu sebetulnya adalah cermin ajaib, teman-teman. Gitu. Itu saya juga mengalami, teman-teman. Itu. Ya, itu. Kita, bahkan kita nih, kita yang sudah bergabung di komunitas MR. Terus kita membeda-bedakan nih, membeda-bedakan orang-orang yang belum MR sama orang-orang yang sudah MR. Aduh, enak banget ya kalau berkumpul dengan orang MR, enak banget. Kalau berkumpul sama orang-orang yang belum MR, nggak enak. Ya. Nah, itu, nah, nggak enaknya itu berarti cermin ajaib untuk kita, teman-teman, gitu ya. Cermin ajaib untuk kita. Beranilah mengevaluasi. Apa yang perlu dievaluasi di dalam diri kita. Berani sekali evaluasi dan beberapa kali. Ya, mungkin ada orang yang ngomong nggak enak gitu kan ke kita. Ya itu memang saatnya kita mengevaluasi diri kita. Itu. Kalau kata Gus Baha lagi mengatakan ya memang kita ini tempatnya aib gitu loh. Kalau ada yang nunjuk-nunjukin aib kita, ya ya udah terima aja gitu. Masya Allah ya. Itu. Dan ini di Magnet Rizky diajarkan teman-teman itu ya. Terjebak di kondisi belum berhasil tidak apa-apa. Kadang-kadang kita sudah membuat membuat rencana seperti ini teman-teman gitu ya. Kok jadi seperti ini ya. Loh kok omongan saya tadi begitu ya. Padahal maksudnya nggak begitu loh gitu. Loh kok tadi saya bersikap seperti itu. Aduh maaf ya tadi saya grogi. Pasti teman-teman pernah mengalami seperti itu ya gitu. Sama saya juga seperti itu. Disapa sama seseorang saking groginya gitu loh. Nggak senyum. Gitu kan. Aduh tadi saya grogi banget sebetulnya tuh bukan karena bukan karena jutek gitu loh, tapi karena ya Allah saya lupa senyum karena gimana ya disapa deg-degan gitu kan gitu. Nah, dalam kondisi itu ya udah nggak apa-apa teman-teman, dinikmati gitu ya. Jangan terlalu akhirnya ya Allah terlalu terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Jadi dinikmati aja lah proses itu gitu ya. Ketika kita menemukan perisai rezeki di dalam diri kita, perisai diri, itu adalah merupakan perubahan 1% dan itu perlu kita syukuri teman-teman. Itu ya. Dan kemudian kecewa biasanya karena diri kita berharap pada selain darinya gitu ya. Jadi
Ya sudahlah, kalau insan MR itu kayaknya sudah saatnya ya. Kita tuh tidak perlu mengungkapkan, Bun, saya kecewa sama dia, Bun. Ternyata ya, dia itu ya, Ustadz ini ya, saya kira gitu loh. Ustadz ini ternyata ya, begitu. Ternyata guru ini. Nah, kadang-kadang nih, kita nih terlalu banyak memberikan harapan kepada manusia. Dan biasanya itu harapan itu dicantolin kepada orang-orang yang menurut kita lebih tinggi. Entah kepada CTMR senior, atau kepada guru-guru, atau kepada ustadz mungkin. Hai teman-teman, mereka juga manusia yang memiliki ketidaksempurnaan sama seperti kita, gitu loh. Berilah kasih ruangan orang, beri beri orang itu untuk ya memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri gitu loh. Kita juga bisa jadi pernah seperti itu. Dan ketika kita melihat kesalahan guru-guru kita atau melihat kesalahan para CTMR senior misalnya gitu ya. Aduh, saya udah ikut MR, sudah jadi CTMR, kok saya nggak ada yang ngebimbing ya, gitu misalnya, gitu ya, misal. Terus atau saya udah ikut CTMR, kok kayaknya orang kok udah pada punya pasangan masing-masing, saya masih apa ya, gitu. Nah, itu kita tidak perlu, ya biasa aja sih teman-teman, dinolkan ya, kalau menurut Pak Nas itu dinolkan itu, karena yang kita perlu harapkan itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya gitu ya. Dahsyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jurus yang ketiga itu adalah merawat terumbu karang. Ya. Dari 10 itu kita membahas 3 jurus ya. Silakan nanti Quranic Vibration, disiplin kata, teman-teman nanti bisa praktek sendiri-sendiri ya. Gitu. Di merawat terumbu karang ini adalah intinya adalah kita terus mengejar kondisi plus 6. Ada spiritual meter tuh teman-teman. Spiritual meter di kondisi plus 6 ini kita ingin menggapai em, menjadi pribadi penuh pengabdian. Oh gitu Bun, kita disuruh mengabdi terus. Iya, mengabdinya kepada siapa? Ya pertama kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ih, padahal kan saya misalnya nih, saya nggak suka sama ininya Bun, sama ibaratnya, misalnya kita ikut arisan gitu lah ya, itu misalkan ikut arisan, terus saya nggak cocok, misalnya nggak cocok, ada teman, ini, udah teman-teman ikut aja, kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah umatnya Rasulullah. Pandang mereka adalah hamba Allah yang eh, namanya hamba, hamba Allah ya, tahu nggak teman-teman? Di sisi Allah itu posisi yang paling tinggi di sisi Allah itu bukan punten ya teman-teman ya. Ini Allah yang ngomong, bukan ulama ya, tapi adalah orang yang mengabdi pada Allah. Orang yang menghambakan dirinya pada Allah. Jadi kalau kita melihat orang manusia-manusia itu adalah para hamba Allah, teman-teman. Para hamba Allah yang sedang terus ingin menemukan hidup dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, peran kita itu adalah hadir di situ, membantu, mewujudkan, menemukan jalan kemuliaan kebahagiaan. Nah, siapa para hamba Allah yang perlu kita prioritaskan merawat terumbu karang? Pertama adalah triangle miracle kita. Siapa itu? Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Itu ya. Kemudian siapa? Selanjutnya rekan kerja atau rekan bisnis atau untuk anak-anak kita berarti teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Ayo kita berteman itu adalah dalam rangka menemuliakan dan membahagiakan. Percayalah nanti di situ bakat ya kan kita tadi lagi ngomongin bakat nih ya kan. Bakat masing-masing akan muncul teman-teman. Ya. Terus siapa lagi? Customer ya. Customer itu adalah orang yang kita layani ya. Eh, Kalau ya siapapun yang orang kita layani bisa tetangga, bisa orang yang datang ke rumah kita gitu kan, bisa pelanggan gitu kan, atau bisa anak buah, atau bisa bos kita gitu kan gitu. Dan yatim, fukara dan masakin. Ini adalah orang yang perlu kita rawat terumbu karangnya teman-teman ya. Dan ini adalah perintah Allah di Quran surat Al-Baqarah. Gitu, ya.
Nah, merawat terumbu karang ini kita sampai jam berapa Bu Kinanti? Itu sampai jam 21. Oh, udah berarti udah selesai ya gitu. Masih deh. Ini nggak apa-apa, Bun. Hah? Nggak apa-apa nih. Apa? Kita Banyak kasih ini itu. Bagaimana waktu. cara Iya, merawat Bun. terumbu karangnya? Itu adalah dengan memperbanyak diskusi, memperbanyak ngobrol, teman-teman. Memberikan waktu untuk mereka mengeluarkan. Sampai kita, karena obrolan itu sebetulnya gini, untuk menemukan jawaban, eh, mereka itu ridho nggak sih kepada kita? Karena keajaiban itu dititipkan melalui ridho Allah dan ridho makhluk Allah gitu. Ya. Dan ini merawat terumbu karang ini di apa namanya di Atomic Habit itu mengatakan bahwa gen memang tidak menentukan takdir seseorang, namun menentukan di mana tempat ia punya kesempatan. Ya. Dan kenapa kita perlu merawat terumbu karang di rumah? Karena di situ ada banyak heritage keluarga yang perlu kita bina, teman-teman. Ya, berarti itu saja, Bunda, dikaitkan dengan Atomic Habit ya. Semoga nanti kita menemukan ini namanya Ikigai, teman-teman. Ikigai itu semoga teman-teman menemukan Ikigainya. Ikigai itu terbangun dari passion, mission, vocation, profession. Gitu ya. Gitu. Passion itu what you love, itu what you love itu tergabung dari passion dan misi, ya. Kemudian what you are good at, jadi kamu itu kita ini ahli di bidang apa, gitu. Kemudian what the world needs, kita ini bisa memberikan kontribusi di bidang apa, gitu. Ya, dunia lagi butuh apa, kita kita kira-kira kita bisa memberikan kontribusi di bidang apa. What you can be paid for, Ah, kita ini mau dibayar dalam posisi seperti apa. Kira-kira itu Bunda Kinanti materi malam Ya. ini nanti insya Allah nanti kita lanjutkan kalau ada kesempatan ya. Ya. Eh, jadi untuk menggali bakat ya dan heritage di keluarga itu semoga kita menemukan ikigai kita masing-masing gitu teman-teman. Kalau ada Baik yang mau bertanya masih bisa ya, Bun? ya, boleh. Kalau ada yang mau bertanya masih bisa Ya, ya. kita buka tanya jawab saja. Baik, ya. Kita berikan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan bunda-bunda, ayahanda yang mau bertanya di chat atau langsung lebih bagus. Nah, Silakan ayah bunda yang mau bertanya oh, Masya Allah. atau mau sharing. Dicubit Keren aja ini, gambarnya di HP. keren Bunda, ini. sambil menunggu ya, sambil nunggu Ya. pertanyaan dari teman-teman. Ini Iya. teman-teman nih keren sebetulnya sudah pada jago nih, Bun. Ya, saya sharing. Saya anak saya tiga. Nah, yang nomor satu ini kan sibuk banget, Bun. Dia di di kuliahnya itu sibuk banyak kegiatan gitu kan, banyak organisasi. Nah, kemarin ke Eropa, di Eropanya itu dapat negara yang tidak terlalu heboh gitu. Eropa Timur di daerah Belarus ya. Belarus itu daerah bekas jajahannya Rusia dan dia tidak ikut MEE Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi agak tertutup dan ininya lifestyle-nya mirip-mirip Chinese ya gitu. Jadi ya, singkat cerita itu lebih keren Indonesia lah dibanding dia. Jadi teman-teman ya, tidak semua negara Eropa itu keren ya. Ya, Iya, maksudnya betul. kita ini orang Indonesia, kita itu perlu banyak bersyukur tinggal di Indonesia ya. Kita kita harus yakin kita sedang menuju 2045 Indonesia emas gitu ya. Dan kita yakin semoga 2045 ini benar-benar Indonesia ini menjadi empat besar di dunia gitu. Nah, akhirnya anak saya ini banyak waktu Bunda gitu. Karena banyak waktu, akhirnya saya telepon terus tuh. Biasanya kalau di sini sibuk banget. Ya udah nih kita ngobrol. Dari obrolan-obrolan itulah saya menemukan, ya Allah, ternyata eh kita ini kita sebagai orang tua ini harus paham dulu teman-teman ya.
untuk membangun bakat dan heritage dari keluarga. Jadi anak-anak kita ini kesuksesannya itu dengan dibangun oleh bakat dan heritage keluarga ya teman-teman. Nah, membangun bakatnya tadi ya yang saya bahas tadi melalui Atomic Habit ya dengan mempraktekkan 10 jurus MR ya. Kemudian membangun pribadi yang fleksibel, memiliki integritas dan siap berkolaborasi gitu. Nah, saya kan karena anak saya perempuan ya Bun, terus terang nih, terus terang. Saya bilang ke anak saya, Neng, ya, saya bilang nikahnya jangan lama-lama gitu kan. Maksudnya, bukan saya nggak bilang jangan lama-lama, saya terus terang. Karena ibunya kan saya dulu 2324 gitu kan. Saya bilang, Neng, ibu doa 2324 ya. Ternyata Bun, dia menetapkan bukan 2324, 28, 29, bahkan 30. Gitu. Ya Allah, karena saya termasuk tipe yang menikah itu adalah perintah Rasulullah dan perlu disegerakan gitu loh. Karena di pernikahan itu ada banyak keberkahan gitu. Tapi wow keren anak-anak sekarang, Masya Allah. Itu. Dari situ saya paham ya Allah ternyata mengapa ya banyak akhwat yang belum pada nikah gitu kan. Karena memang di dunia sekarang ini wow keren banget ya. Begitu banyak waktu itu begitu cepat ya dan memang banyak kegiatannya gitu loh gitu. Nah, dari situ saya tanya, saya coaching nih teman-teman. Memang kenapa kamu merasa belum siap? Menurut kamu siapnya kapan? Siapnya kalau ekonomi saya sudah siap dan emosional saya sudah siap gitu. Gitu. Karena mungkin kan sekarang kan banyak ya dituntut perempuan itu mandiri ya Bun ya gitu. Mungkin banyak juga di berita-berita perempuan yang tidak mandiri tuh kemudian ya gimana lah suaminya kalau mendapatkan suami yang beruntung ya keren, sudah ikut MR keren, alhamdulillah bisa memuliakan, bisa saling memuliakan. Tapi kan intinya kasus perceraian itu kan banyak ya Bun gitu. Itu kan diamati juga oleh anak-anak itu lah. Akhirnya saya pokoknya harus mandiri secara ekonomi dulu, Bu, gitu. Oke, siap ya. Jadi Bunda, kalau misalkan anak-anak kita tidak setuju dengan kita, katakan iya ya, Bun ya. Jangan bilang jangan begitu, jangan udah diem dulu, diem, dengerin ya, dengerin gitu. Terus oke. Kemudian emang apalagi syaratnya? Syaratnya adalah emosional saya harus sudah stabil. Oh, emang apa ciri-ciri emosional sudah stabil? Tidak banyak masalah. Dia eh, dia sudah pernah ikut MR, tapi ya itulah ikut kegiatan dunia apa di luar sana bilangnya masalah bukan persoalan gitu kan. Harusnya kan persoalan ya, bukan masalah. Oh begitu. Memang sekarang gimana, Neng? Ada banyak persoalan. Saya bilangnya banyak persoalan. Terus dia bilang, iya. Nah, alhamdulillah akhirnya saya telepon, saya coaching, saya ajak obrol dari hati ke hati gitu ya. Saya bilang gini, Neng, sebetulnya untuk membangun emosional yang stabil itu gampang loh. Gimana, Bu? Cukup perbaiki niat. Kalau niat kita udah benar karena Allah dan Rasulnya, pasti emosional pasti beres. Gitu. Iya juga ya, Bu ya. Gitu. Ya semoga sih nanti geser ya, nggak 28, 29. 23, 24, 25 lah. Nih ibunya pengen cepat punya mantu. Lucu. Gitu. Itu. Karena apa namanya? eh Masya Allah ya, dan ini semua ada di MR teman-teman. MR ini mengajak kita untuk terus memperbaiki niat gitu loh. Dengan memperbaiki niat itu semua beres. Jadi kan ilmu itu ada dua ya, ilmu yang di sekolahan dan ilmu kehidupan. Nah, yang sedang kita pelajari ini adalah ilmu kehidupan teman-teman. Nah, ilmu kehidupan ini adalah kita perlu terus mempraktekkan ya terus menerus itu. Alhamdulillah ada panduan jurus-jurus MR ya. Makanya saya bilang jurus-jurus MR ini adalah leverage rezeki kita itu. Dan ya berkah MR juga akhirnya saya bisa berbicara ke anak saya bahwa untuk memperbaiki emotional question, untuk memperbaiki kecerdasan emosi itu adalah cukup memperbaiki niat dulu. Nanti Allah membimbing selanjutnya. Itu. Ini sambil menunggu pertanyaan Ya, Bunda, Mangga. ini ada Bu Nur nih, Bu Ria. Bunda Iya, Ria, ada Bu Nur Aminah ini, beliau juga praktisi pendidikan ini. oh ya. Wah, keren, Masya Allah. Bunda boleh sharing.
Beliau itu luar biasa, mempunyai yayasan juga, Mm-mm. terus aktif sekali sejak mengenal MR itu riset, 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 riset terus Masya sampai Allah. sampai dahsyat luar biasa. Ayo Bunda Nur, ayo mau sharing-sharing apa sih? Atau mau ini mau nambah-nambahkan? Silakan Bunda Nur. Belum dibuka Bun mic-nya. Kita sampai jam berapa Bu Kinanti? Kita Bunda. kasih waktu 10 menit. Yuk, Oke, siap. ada Bun? Suara belum keluar? Ini ada Bunda Ganeviati. Masya Iya, Allah, barakallah. ini ada bunda-bunda Bunda yang Fitra sangat dari luar biasa Jepang nih, ini. Tokyo. Ini ada, iya dari Trenggalek ada Bunda Fatmi yang rajin ini nggak pernah absen. Dari Lombok juga ada ya. Dari Iya. Sumut, dari Gresik, dari Ngawi, Batam juga hadir. Mm-mm. Ada Bu Rusmina juga yang nggak pernah absen ini dari Bogor. Ini keren dahsyat Bu Masya Rusmina. Allah, Terima dahsyat. kasih. Ya, Bu Mulia juga dari Cianjur ini nggak pernah absen. Ini saya lihat rajin ya. Benar-benar mengkhususkan waktu, bukan meluangkan waktu lagi beliau-beliau ini, mengkhususkan waktu. Jadi momen yang seperti kita ini Bu Ria ditunggu-tunggu oleh beliau-beliau ini, oleh bunda-bunda ini. Masya Allah, Saking barakallah. saking mereka tuh ingin mempraktekkan secara sempurna ilmu MR-nya ya. Jadi tidak Iya. hanya ilmu MR saja yang dikaji, tapi juga Mm-mm. ilmu-ilmu yang seperti ini ya. Masya Di Allah, MR kan sudah barakallah ya. dipelajari ya, sudah diberikan. Tapi kan Iya. Bu Ria, Bunda Ria menyempurnakan ya. Jadi mengkolaborasi, mensinkronkan antara ilmu menurut rezeki dengan ilmu-ilmu yang kira-kira dibutuhkan oleh kita kita para apa namanya para pengamal ilmu mandat rezeki ya. Iya. Ya seperti yang Bu Ria sampaikan kan, kalau ilmu ya ini judulnya kan dahsyat banget dan bakat dan heritage keluarga ini. Mm-mm. Di situ kita bermain dengan cermin ajaib, dengan product of candy, dengan terumbu karang ya. Itu di situ kita ternyata disadarkan bahwa oleh Bu Ria bahwa untuk membangun itu bakat bagi buah hati kita, buah hati kita itu yang paling dasar pondasinya adalah ya memang keluarga ya. Karena Betul, sebaik-baiknya sekolah adalah ya di rumah ya betul, Bu Ria ya. betul Bunda, Dan betul, sekeren-kerennya guru adalah kedua orang tuanya. betul. Nah, Mm-mm. Dan jadi, pertanyaannya sejauh mana nih kita sudah mengenal anak-anak kita? nah, Itu, pahami diri kita dulu, iya, baru kita pahami diri anak-anak. Ya, anak-anak, iya. betul, Kita bagaimana memahami diri anak-anak kita, sementara kita belum paham diri kita sendiri. Jadi kalau betul, kita betul belum paham Bunda. diri kita, yang ada kamu salah, kamu salah, Nah, kamu betul, salah, kamu salah. Aku yang paling benar, aku orang tuamu. Seperti itu ya Bu Ria ya. iya, Ah, betul. makanya Jadi ini sebetulnya ilmunya. nahnu duat qabla kulli syai'in ya. Kita ini Hmm, sebetulnya siapa sih objek dakwah kita? Ya diri kita hmm, sendiri. betul. Nah itu. Makanya guru paling keren dan dahsyat ya Mm-mm. kita sendiri orang tuanya, bukan Iya, guru di sekolah, bukan di kampus gitu. iya. Jadi Bunda, ayo kita ini foto-foto dulu aja deh. Yuk, coba baik open baik Bu. kamera. Yuk, oh yuk open kamera semua Ya, Bunda. Open kamera. Wah, itu Bunda Iva, Kameranya. SBMR Pekalongan. Kak Iya. Inong, Bunda Kartini Majid. Oh, Bunda Iya. Nur Aminah Siregar, Bunda Rusmina, Hmm. Kang Triji, Bunda Pipin, Bunda Mulia Ada Bunda Cianjur, Bunda Nur Palah nih dari CTMR juga nih, ada nih di Medan ya. Bunda Ainun Batubara, Masya Iya, Allah. itu baru. Ada si kecilnya juga tuh, bidadari kecil. Ini ada Bunda si Anu. Novi, Apa? Isros Lanovi. Bunda Pipin. Amnu. Ya, Bunda, saya ada pertanyaan belum dijawab, Bun. oh Apa ya, tuh sayang? oh ya, Ya, siapa? saya Bun. Tadi pertanyaan tadi. Bunda Apa Iva tuh? ya? Iya, Oh iya jadi ya, jadi begini Bun, saya itu kebetulan juga pendidik, tapi di sekolah itu kan kebanyakan cowok gitu karena sekolah saya kan STM gitu, Bunda, iya. SMK Hmm. Industri. Kadang kita itu
mensikapi siswa yang kurang sadar akan tugas dan apa ya? Bunda, Bel mohon izin foto dulu ya Bun. Ini mumpung pada oh ya nongol nih boleh. tadi. Tadi Pak Iman mana Pak Iman tuh? Bunda Mulia Cianjur, ayo open kamera dulu. Ini kayaknya lagi pada ini nih, lagi sambil merawat Udah terumbu siap. karang di keluarga. Tuh, ayo Bunda Mulia Cianjur. Tadi sudah kelihatan tuh. Izin ya Bun, screen share. Coba senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi senyum. Barakallah. Kasih wajah terbaik. Nah, mangga, mangga, mangga Bu Iva. Ya, Lanjut. jadi begini Bun, kadang kita suka kurang sabar gitu menghadapi siswa yang tidak kurang ada kesadaran dalam mengerjakan tugas, Betul. terus semangat belajar yang rendah kayak gitu, kurang Mm-mm. baik kayak gitu. Itu cara memotivasinya gimana, Bun? Padahal kita kan kadang sudah mengingatkan dalam artian itu orang tua mereka itu di luar sibuk mencari biaya untuk sekolah dan seterusnya, tapi Iya. respon mereka itu kurang 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 mengenakan gitu loh. Ketika di sekolah itu masih cenderung tidur, main HP kayak gitu, diberi Mm-mm. tugas, dikasih waktu untuk mengerjakan, tidak mengerjakan. Nah, itu cara memotivasi mereka dan juga menimbulkan kesadaran ke kitanya supaya kita itu ridho gitu Bun, nggak marah gitu gimana Bun Mm-mm. ya? Karena ini nggak mudah banget bagi saya Iya, Bun. betul, betul. Bunda Iva, betul. Iya, Masya terima kasih Allah. Bunda. Barakallah. Baik, saya jawab ya. Insya Allah nanti Iya. Bu Uki nanti juga punya jawaban yang lebih keren dari saya. Eh, ini memang untuk menjadi seorang guru ini yang ya memiliki anak-anak yang kita saja yang anak yang lahir dari kandungan kita kadang kita belum terlalu hafal gitu ya gitu. Apalagi dengan guru-guru yang mengajar di sekolah. Itu saya sangat-sangat paham gitu. Nah, caranya adalah mengenal anak didik kita, Bun. Pertama, kalau saya anak-anak itu ada internal, baterainya harus tahu dulu, Bun, di dalam atau di luar. Anak-anak ini baterai baterai di dalam itu namanya orang-orang introvert, ya. Orang-orang introvert ini bukan orang-orang penyendiri, bukan, Bun, ya. Itu ada juga yang baterainya di luar, orang-orang ekstrovert. Gitu. Nah, anak-anak yang biasanya seperti sedang ada persoalan seperti itu, ya. Bisa dia tuh sebetulnya lagi cari baterai, Bun. Pertama dia lagi nyari baterai. Ke sekolah dia pasti nyari baterai gitu. Dia pengen dicas gitu. Nah, biasanya mungkin itu anak-anak yang ya ekstrovert bisa jadi ya. Nah, ciri-cirinya katanya kalau orang ekstrovert itu dia tuh mencari apa ya? Motivasi. Nah, kalau orang-orang introvert dia mencari inspirasi. Nah, nah, biasanya anak-anak yang introvert cenderung kan dia belajar ke sekolah kan dia mencari inspirasi ya Bun ya kan. Nah itu biasanya mungkin anteng tuh, tekun ya kan, anteng, aduh. Nah, yang ekstrovert ini nih yang kadang-kadang mm, seneng main ya kan. Jadi mudah kepancing dengan dunia luar ya Bun ya gitu. Ada temennya yang nyolek dikit dia reaktif gitu kan. Iya. Gitu. Terus apa namanya sering ini apa gitu. Nah, itu yang pertama perlu kita lakukan adalah kita memberikan pujian dulu, Bun. Nah, Puji. Bang, Orang ekstrovert perlu pujian, Bun. Karena dan pujian itu akan menjadi baterai buat dia. Gitu. Jadi temukan dulu ya, Bun ya. Temukan dulu baterainya di mana, gitu. Terus pertama kasih pujian, gitu. Terus saya kalau misalkan, aduh Bun, boro-boro ngasih pujian, pusing nih Bun, misalnya gitu ya. Nah, itu saatnya cepet pegang dada kirinya. Ya Allah, saya salah. Itu kadang-kadang kalau pakai istighfar itu masih belum kena, Bun, gitu loh. Karena kan mungkin istighfar masih perlu di di apa namanya? Makanya Pak Nas itu untuk itu kan LOP wow keren gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya langsung ke anchor ke dalam diri kita. Gitu. Gitu. Kita udah istighfar. Udah Bu, udah istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, coba sekarang istighfarnya gini. Ya Allah, saya salah. Nah, mak jelek banget tuh. Karena ternyata tiap hari kan kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu kan gitu. Katakan, ya Allah, saya salah. Ya.
saya salah. Nah, di situ sampai kita menemukan kolam ya, Bun. Kolam energi berlian, Jadi setelah baru memuji tuh. Anak itu dipuji. Dapat, Bun. Dapat itu. Dapat sih apa namanya? Dipuji, kemudian pegang 5 bahasa kasih. Pujiannya apa? Selain selain pujian apa? Bahasa kasih. Sentuhan. Sentuh anak itu. Nak, sini nak. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu, nak? Gitu. Kamu energinya keren banget sih. Gitu ya. Jadi dipuji dulu, kemudian disentuh. Nah, kalau Bunda ada permen 1 biji aja. Permen 1 biji nih. Coba nak, kalau bisa duduk dengan baik. Bunda kasih permen. Gitu. Atau kalau pokoknya hadiah lah ya gitu. Atau coba kalau hadiah itu kan nggak harus barang berwujud gitu kan. Hadiah itu ya bisa dalam bentuk pujian, dalam bentuk doa. Coba kalau eh, apa siapa namanya solihah, anak soleh, anak solihah duduk dengan baik. Bunda doakan semoga nanti nilainya bagus semua. Cita-citanya apa, Neng? Gitu, terus doakan cita-citanya. Jadi, nah dengan kita menanyakan cita-cita, Bun, ya, kita sedang mengajak keluar, keluar dari lingkarannya dia. Misalnya tadi dianya tadi nggak bisa konsentrasi tuh, malah main lempar-lemparan misalnya ya. Nah, cita-cita kamu apa, nak? Gitu. Nah, ibarat Bunda pernah kan dengar cerita tentang elang yang pengen menaklukkan ikan ya atau menaklukkan musuhnya dinaikin ke atas kan? Nah, dengan kita menanyakan cita-cita, itu kita sedang mengajak anak didik kita untuk keluar dari dunia nyatanya saat ini, masuk ke dunia kuantum menanyakan cita-cita. Maka dia akan teralihkan energinya. Oh iya ya, gitu. Gitu. Saya ke sini itu dalam rangka menggapai cita-cita gitu. Saya ke sini ini dalam rangka yaitu di misalnya entah siapa orang tuanya, pokoknya dimotivasi gitu. Gitu. Apa kan present and future. Jadi kita ngebahas future. Ya kira-kira seperti itu, Bun. Ya, kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, lebih banyak, boleh apa nanti menghubungi Bu Hundaria, ya boleh, Bun ya. boleh. Boleh, Bun. Ya. Baru. Karena waktu juga sudah yang tidak ini buat Bunda sudah kita melewati waktu Ya, yang jazakallah kita Bunda. sepakati. Ya, sama-sama, Bun. Ini yang Nah, itu Bunda Santi tuh, bantu bahasa kasih, kata-kata baik, memberikan hadiah, romantis, perhatian, sentuhan manja, quality time. Gitu. siap. Mantap Bunda. Terima kasih Bunda Santi. Itu Mm-mm. putranya ajaib tuh Bun. Iya, Masya Bunda Allah. Santi putranya ajaib. Usia 5 tahun itu sudah berkali-kali riset di apa seminar dan training apa di seminar MR Mm-mm. teman itu luar biasa ajaib sampai orang tuanya terdongkrak keajaibannya sukses luar biasa mantap karena dipraktekkan Ya, ilmu yang kita dapatkan Bun kita praktekkan Bun praktekkan. ya kan Yang iya penting dipraktekkan. ya bukan Ini hanya bukan sedang ilmu dengar teori, tapi ilmu praktek. ilmu praktek ya mau ajaib mau sukses praktekkan ya. Praktekkan. Mohon Betul. maaf ya ayah bunda sahabat Mm-mm. surgaku semua karena kita terbatas oleh waktu jadi kita Mohon izin bertemu Bunda Kinanti, mohon ya izin. Eh, ya ini kan ada Kang Triji keajaiban untuk pergi umroh. Mungkin ya kita minta waktunya ya mungkin 5 Testimoni atau ya. berapa menit ya untuk testimoninya Boleh, selama boleh. mengikuti mengenai proyek Iya. itu. boleh boleh Tips keren itu silakan Ya, rahasianya. Oh. betul, Biar bisa kita betul, betul. contek. iya Iya, silakan amin. Kang Triji silakan Kang Triji Masya Allah dahsyat Nular, nular. luar boleh Nular, boleh nular. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, Waalaikumsalam kenapa warahmatullahi harus wabarakatuh. disampaikan? Tasakur nikmat saja ya. Iya. Pertama dulu saya menambahkan atau mungkin ya menambahkan saya seorang pengajar juga di SMK
Dan alhamdulillah SMK itu banyaknya laki-laki kalau untuk jurusan teknik sepeda motor. Terkait anak-anak yang tidak mudah diatur dengan keinginan kita, harapan kita, tadi udah sangat luar biasa jawabannya dengan bahasa kasih. Cuma ada penambahannya yang saya lakukan di sekolah itu, ujian itu benar. Saat ketemu mereka itu muliakan, bahagiakan, di dalam hati kita, ya Allah, muliakan, bahagiakan, muliakan, bahagiakan, siapapun itu. Jadi kalau ketemu anak itu, ya Allah, dalam hati muliakan, bahagiakan anak ini, ya Allah, muliakan, bahagiakan. Terus, biar masuk ke dalam alam bawah sadarnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam pertama masuk di kelas itu 5 sampai 10 menit kita suka adakan sharing-sharing lah, sharing-sharing terutama tentang kehidupan gitu. Seperti itu, dan selalu diajak untuk doa gitu. Yuk kita doakan orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semoga bisa berangkat haji maupun umroh gitu. Dan itu Amin. saya sampaikan nyambung ya dengan yang tadi tambahannya, tambahkan dengan luruskan niat, luaskan amal dalam kita sekolah. Kalau niat hanya untuk mengajar, rugi banget gitu. Niatkan karena Allah, karena Rasulullah gitu, dan mendapatkan pahala ini untuk orang tua kita, guru kita, itu aja. Dan itu efek ke kitanya, energinya sangat luar biasa. Terkait tadi Bang Roni ya, bicara dapat umroh ajaib, ya dikatakan betul gitu. Bahwa ilmu ini adalah ilmu praktek, dan saya praktekkan yang paling favorit lah. Kalau udah pasti, kalau berbicara perisai rezeki sudah pasti itu udah sangat paham, mungkin sudah pada hatam. Guru-guru saya di sini ada Bunda Kinanti, Bunda Ria, dan yang lainnya, termasuk kakak yang luar biasa Kak Inong, lagi kusuk kayaknya itu. Ketahuan. Ya, tipsnya yang saya dapatkan, karena saya itu seorang guru, di sekolah itu banyak siswa, saya gunakan energi mereka untuk jadi power buat saya gitu, energi berliannya. Saya 5 menit sebelum ke materi itu saya meminta kepada mereka untuk mendoakan orang tuanya, guru-gurunya untuk bisa berangkat haji maupun umroh. Taruhlah kalau dalam kelas itu ada 35 atau 40 orang, kali 10 kelas berarti udah 400, kali Masya Allah. 5 hari, kali 1 bulan, berapa? Otomatis kata malaikat, untukmu juga kan gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi jurus kickback, terus yang saya lakukan jurus kickback itu yang paling saya laksanakan di sekolah, termasuk di luaran sana. Terus yang saya lakukan sudah pasti merawat terumbu karang. Ini materi atau jurus yang sangat favorit gitu. Jurus terumbu karang itu luar biasa efeknya gitu. Dahsyat sekali gitu. Sedikit cerita, saat bulan 2 hari 3 hari sesudah Idul Fitri gitu kan, saya biasa sungkem ya ke orang tua, ke mertua gitu. Selama saya menikah dengan istri, berhidup rumah tangga, baru kemarin ayah mertua itu meneteskan air mata. Wah, ini pasti ada hal yang sangat luar biasa, sampai saya bilang kepada istri, Neng, ayah yakin akan dapat keajaiban. Kenapa ayah bisa bicara seperti itu? Jawaban cuma satu, karena di sana ada keriduan ayah mertua saya. Dari mana dia meneteskan air mata, sampai bahasa Sunda nama singgede milik kita citana cingkah hontal, jangan ku Amin. bapak doakan gitu. Bahasa seperti itu yang dikeluarkan. Saya cukup amin, amin, amin. 3 hari dari sana, dari pondok gitu, nelfon gitu. Tak saya umrohkan gitu. Tak saya akan umrohkan. Jadi nanti saya umrohkan gitu. Wes, akhirnya bulan Juli tidak jadi. Agustus tidak jadi. Ya Allah, wow keren. Tapi saya berpikir positifnya, pasti Allah berikan yang terbaik, nggak tahu kapan. Tiba-tiba bulan sekarang, bulan Oktober. Ternyata bulan Oktober itu
sebuah kejutan luar biasa. Istri berangkat, mertua, ayah dan ibu berangkat gitu. Oh, ini keinginannya, tidak boleh sendiri, harus bersama pasangan. Seperti itu yang saya dapatkan. Alhamdulillah, insya Allah tinggal beberapa hari lagi lah persiapan. Amin. Hanya saya Alhamdulillah, nanti Masya seperti Allah. ini ikutan. Fakir tentang ilmu, jadi belajar dan belajar. Seperti itu. Masya Allah. Makasih, itu saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang baik dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Umroh kasih. mabrur, mabruroh. Dan menular kepada kita semua ya. Amin Amin, ya Allah. amin, Amin, amin. amin. Dahsyat, dahsyat. Dahsyat, Keren. dahsyat Kak Inul. Luar biasa Perlu ditiru dahsyatnya. tuh, jadi dapat contekan tuh doa yang di Feedback. awal kelas itu, Kang. Iya, Itu Iya. keren. Nah iya, Keren. lebih detail, itu lebih saja detail. ya. Kak Inong ya, Bu Ria ya, Kang Friji, bisa juga kita lakukan sebelum kita mengisi tausiah di masjid ataupun dimanapun, kita Yes. minta jemaah kita Yes. semua mendoakan keluarganya Yes. masing-masing, orang tuanya masing-masing. Dahsyat, merinding. Bisa Merinding ya dong, juga merinding ya, merinding Betul. kita ya. Ternyata luar biasa dahsyat ya. Allahumma gfir lana dunubana liwali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Amin. Dan mungkin untuk di grup binaan juga bisa ya. Bisa, Di, betul. di awal buka Iya, kelas atau buka grup atau betul, mau malam mau tutup ya kali ya. betul, Dahsyat, betul. langsung nih gue praktekin nih. Ya, malam Langsung deh binaan ya, kita lihat ada ya. berapa ya? Gue Satu tantang nih, pengumuman gue sudah tutup. 100 Gue orang, tantang nih. 500 orang, Masya Allah, dahsyat, Masya Allah, dahsyat. dahsyat. Ya Allah, kasih ya Dahsyat. Allah semua yang ada di sini. Penuh keajaiban ya Rob. Ya Amin, Allah. amin, amin Ya ya Allah, Allah. amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Insya Allah, nanti kita Allah. sama-sama nih satu kloter nih sama-sama ketemu Satu di sana lagi nih nanti. Pak siapa Pak Iman? Pak Iman mau umroh juga loh. Ayo Pak Iman. Amin, amin ya Allah. Iya, Pak Iman juga sama, Sharing-sharing Bu. keajaiban di Dia sini Pak mau Iman. berangkat Mm-mm. tanggal dua berapa ya? 27 kalau November. November tanggal 3 atau tanggal 4. Iya. Ayo testimoni. Eh, Assalamualaikum Ayo, warahmatullahi dong. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini keajaiban juga. Cuman saya juga mau ngomong keajaibannya nggak Imam ini ya. Bogor. Nah, ya seperti Kang Triji, saya selalu mendoakan teman-teman seperti Pak Nas kan mau mengadakan SCU tuh. Nah, itu saya doakan supaya teman-teman yang berangkat SCU itu dimudahkan, dilancarkan. Berarti sama Hmm, jurusnya. Nah, terus kedua, eh, mensiarkan ilmu-ilmu MR tanpa pamrih, memuliakan, membahagiakan orang. Berarti sama juga kan? Nah, terus ketiga, eh, mendukung teman-teman yang lagi kondisi tidak baik ya untuk umroh. Pada saat itu saya belum ada niat untuk umroh ya, tidak ada niat untuk umroh. Nah, eh, salah satu contoh tadi ada istrinya salah satu ustadz saya di Jombang itu ikut Zoom juga. Saya mendukung beliau untuk umroh, untuk haji. Kebetulan beliau lagi kondisi tidak sehat akibat ada eksiden di jalan motor ya. Jadi saya dukung dia. Nah, Alhamdulillah Allah mudahkan jalannya untuk si apa ke Baitullah. Dan Alhamdulillah juga di sini Pak Triji tahulah Kang Triji ya. eh kita coba si Baitullah juga Bunda Ria. Walaupun waktu itu kita nggak ada niat ya. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini termasuk Bunda Ria, insya Allah juga berangkat ya. Nah itu saya kaget juga, Amin. keren Bunda Ria, keren Bunda Ria. Insya Allah saya juga Doakan. ya minta doa teman-teman, minta maaf banyak eh, tidak berkenan kalimat saya atau kata-kata saya di kajian B3G. Ya saya minta maaf dan alhamdulillah satu-satu teman-teman B3G diajaibkan untuk pergi umroh. Masya Salah Allah. satunya Amin. Bunda Novi udah sampai 2 kali. Insya Allah beliau haji gratis. Allah oh, Rabbi ya Allah. Gratis insya Allah. Dan dikasih Masya Allah. honor.
Allah Rabbi, jadi Beliau udah terlindung keluar nanti. sih ya. Udah keluar dari Zoom ini ya. Bunda Novi tuh insya Allah doain aja. Februari, apakah tahun 2025 insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. dia sudah 2 kali umroh pun itu juga keajaiban juga. Nah, jadi saya menilai kajian kita mensiarkan ilmu MR tanpa pamrih, walaupun saya pendosa, saya berusaha gugurkan dosa saya dengan siar. Alhamdulillah Allah kasih eh, hadiahnya, insya Allah doain. Dan Masya Oh, teman-teman Allah. ini di juga insya Allah kajiannya. pasti bisa. Dan mempraktekannya, karena kalau tidak dipraktekkan kita tidak tahu apa itu ilmu MR, apa itu rasanya ilmu MR. Salah satu tadi Kang Triji kan bilang mendoakan orang tua, mendoakan yang mau umroh. Itu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya juga kaget juga ini. Eh, kok bisa umroh? Padahal belum ada niat sama sekali kemarin. Alhamdulillah teman-teman mendukung. Itu kira-kira Bu Neria, saya sih keajaibannya ya itu Alhamdulillah. mempraktekkan Doain ilmu saya Pak MR. Iman. Doain Keren-keren. saya umroh Pak Iman. Amin. Insya Allah, Amin Semoga ya Bang Allah. Loni, umrohnya bisa umroh Bang Loni sekeluarga bisa ya. kok. Insya Allah Bang Loni Amin. bisa. Mm-mm. Nah, Insya Allah Bang Loni bisa. Alhamdulillah. Dan kajian ini B3G itu buat saya adalah leverage ya. Leverage dongkraknya di sini gitu. Pemain di belakang layar gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Dapat Ya. ilmu-ilmu di sini Melayani ya, Kang dan Triji ya. melayani saja. Ya itu konsepnya memuliakan membahagiakan lah Muliakan, membahagiakan. yang ada di Masya sini. Allah. Bunda Amin. Ria nih keajaiban juga di Bunda Ria nih. Ayo Keajaibannya secara gimana? Nih, Amin. Doakan dulu, doakan, doakan. Ya, semoga jadi. amin, amin. Insya Hmm. Allah jadi Bu. Insya Insya Allah. Allah, amin. Insya Allah. Amin. amin, amin. Bunda Ria keren kok ilmunya tinggal dipraktekin aja udah dapat itu. Insya Allah, amin, Amin. amin, amin. Ya terima kasih Bunda. Mohon maaf lahir batin. Siap. Kali Sama-sama, ulasan, Pak Iman, Kang Triji. ulasan saya Makasih. kurang pas ya. Saya Iya. mohon maaf. Amin. Terima kasih Ayo, banyak. Bu Kinanti, bagaimana ini Om Syahroni? Ya, uh-uh. Dah, terus Sudah? ada lagi mau testimoni. Oh, satu lagi. Apa tuh, Kang? Eh, ya praktek ilmu MR ya, turunkan garis kebenaran itu yang pasti itu harus apapun ya. Alhamdulillah umroh ini saya ada ya untuk sangunya itu udah dikasih Allah, Masya Allah. sudah dikasih Allah sangunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kalau mau hitungan matematis juga itu gratis sebenarnya. Cuman ya hitungan matematisnya ya saya itu ngerti rumit, apa nggak mudah lah. Tapi Ya alhamdulillah ya Allah. itu Mau turunkan juga garis dong kebenaran. umroh tiap tahun. Amin, Mau, amin. mau. Amin. Ya Allah, semoga Gratis. di sini ya Nular, nular, mendapatkan nular. kesempatan. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya itu turunkan garis kebenaran aja. Mau gitu turunkan garis kebenaran. Itu kira-kira Bunda. Mohon maaf tadi saya agak satu lagi. Terima kasih Keren, Bunda. keren. ya tentrem selalu. Sehat dan terus selalu. Insya Allah. Tinggal Nanti nunggu jadi pembicara aja nih, Pak Iman. ya, Nah, itu. Nama Betul. Bunda Ria nih. yang berhenti nanti ya di sana panggil-panggil kita. Ya. Amin. Saya minta doa mudah-mudahan 2025 bisa berangkat. Amin. Ya Amin Allah, ya amin. Allah. Bisa, insya Allah bisa Bu. Bisa. Ya, mudah-mudahan 2025 saya haji saya yang berangkat. Ya, mudah-mudahan. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Pengennya sih memang Oktober ini umroh ya. Ya. Amin. Tapi Allah bilang mungkin jangan sekarang kan gitu mungkin kata Allah ya. Ya, alhamdulillah. Pengennya di Oktober ini saya umroh tapi kata Allah jangan sekarang kan gitu kali. Karena ternyata memang ada yang lebih harus diprioritaskan dulu. Tapi saya bilang Iya. sama Allah, nggak apa-apa ya Allah saya Oktober nggak apa engkau jedakan tapi tolong ya Allah kalau bisa di 2025 haji saya ditunaikan gitu. Amin, amin ya Amin. Allah, amin. Amin, Semoga di amin, sini amin. semuanya juga haji ya. Amin. Haji, Amin, amin ya haji Allah. umroh Amin. semuanya. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak B3G yang senantiasa dahsyat
memfasilitasi kegiatan-kegiatan kajian kita by Amin. Zoom Mohon ini ya. doanya ya, nanti B3G makin melebarkan sayap. Ya, Amin. karena memang sudah menusantara ini pesertanya Iya. sudah menusantara ya, sudah Mm-mm. menusantara. Gitu Malam Bu. ini tidak dahsyat, belum sedahsyat yang kita harapkan karena memang sedang mempersiapkan acara untuk besok pagi ya. Jadi mungkin jemaah kita fokus berbagi ke sana. Tapi sudah sangat dasar luar biasa ilmu kita yang kita ilmu pada malam hari ini. Saya Kinanti terutama pribadi, mohon maaf apabila bahasa saya, kata-kata saya mungkin terdapat hal-hal yang tidak berkenan, Iya, yang sama belum saya tepat juga minta maaf Bu disampaikan dan ya. teman-teman. Atas sama pribadi dan juga atas sama Bunda Ria, mohon dimaafkan. Eh, Sekali lagi kami bukan manusia yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kami hanya pendosa yang berusaha selalu melondri dosa-dosa Ya kami, Allah, insya Allah. mendapatkan keajaiban dan keberkahan, sehingga energi yang kita sampaikan menjadi energi berlian, Amin. tersampaikan dengan secara baik dan mendapatkan maunah ya, Amin. Amin. maunah ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bisa menjadi insan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Sekali lagi Alamin. mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan kami. Insya Allah kita bertemu lagi di Selasa dan Jumat malam ya, pekan depan. Insya Allah kita berjumpa kembali. Kita tutup Jangan lupa dengan share ya Bun nanti Bun. Jadwalnya siap. saya baru pertama ikut ini dan ternyata Masya Allah keren banget. Bu Iva Siap. CTMR kan? Iya, Bu Iva CTMR loh. Ya. iya Pak. Kan Iya Bu di-share di Iva. grup CTMR, Bon. Iya Bunda, tadi saya baru ngelihat, makanya langsung join. Oh, Iya, asik. ini Bunda Berarti ini. Bunda pertama siapa? dong ya saya ya. J pertama ini Bunda saya. Masya Allah keren Bun. Dan saya dapat Masya Salah dapat ya? banget. Bunda Nur Falah ya? Gimana Bun? Bunda Nur Falah ya? Bu Iva. Bu Iva Iva. saya Bun. Oh, Bu Iva. Beliau Siapa CFT CTMR. berapa, Bun? 9. Nggih, baru kemarin. Oh Bu Iva, iya. Barang Bunda Susan ya, Pekalongan. Iya, oh Pekalongan. Pekalongan. Iya, Salam ya sama buat Nurfalah. Bunda Susan sama Bunda Peti. Siapa Peti? Ya. Tolong kami Alhamdulillah. sebut. Oke. Siap. Saya juga minta maaf ya Bunda Kinanti dan teman-teman. Semoga Sama-sama, Bu. apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya dan bisa Amin. dipraktekkan sehingga Amin. menjadi amal jariah untuk saya. Amin. Saya ngarep banget nih amal jariah nih ya. Itu. Dan semoga teman-teman juga bisa terus menyebarkan ilmu-ilmu MR ya, terus semangat, terus memuliakan, membahagiakan, terus berada dalam kolam energi berlian ya. Insya Allah Amin. kita semuanya berada di kolam Amin, energi amin. berlian. Di depan mata kita, di belakang mata kita semuanya berlian semua, berenergi berlian semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup ya dengan Ya. doa bertabatul masjid ya. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biruka wa tubuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Hisab. Amin. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Catat Bunda, di-share. Ya. Apa? Di-share doanya. Di-share Oh, di-share itu doanya. doa Nabi Sulaiman itu. Iya. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Gitu. Bunda cari Ya. dong bisa tuh Bunda Ya, cari ya. dong. Bacariem Kerawang. Kerawang Ya? tuh ya? Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu. Maaf, mohon maaf. Masya Allah. Baik. Keren. Terima kasih Bunda ilmunya. Sama-sama, Barakallah. Semoga nanti kita bisa ketemu semua di Milad MR ya, November. Amin. November. Amin, Masya Allah. Amin, amin. Kak Inong kencang, amin. Amin, Kak Inong. Ditunggu ketemu offline-nya. Kak Inong kalah cepat, Amin. udah dapat tiket
CTMR. Insya Allah nanti berarti Kak Inong Nanti Kak masuknya Inong kelas VVIP Kak Inong. Wah, wow. digratiskan kok. Siapa 160. siapa Kalau tahu dapat dapat di gelombang kedua ya. 160, Ya. Gelombang kedua siapa tahu CTMR, nggak tahu kita kan. Iya. Pak Anas, Pak amin. Anas Amin, berbalik amin ya hati. Rabbal Alamin. Iya. Nanti dapat rezeki digratiskan, Bun. Iya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Suka Allah. banget yang gratis ya kan. Amin, Amin, amin. amin, Gratis amin, dari Allah. amin, Amin ya Allah. Amin ya amin, Rabbal Masya Allah. Alamin. Ya. Alhamdulillah. Kabul. Semoga dimudahkan Assalamualaikum semuanya warahmatullahi rezekinya, ya. wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Digratiskan Ya, oleh Bunda Allah ya. ikut belajar dimanapun. Amin. Saya Iya, pamit Bunda. ya, Bun. Ya, Jazakallah. pamit. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Jazakallah, Bunda. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.